Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam pengolahan sinyal digital pertemuan ke-9. Kali ini kita akan membahas tentang feature extraction sinyal digital, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang feature selection sinyal digital, di mana dua-duanya itu merupakan sama-sama merupakan reduksi dari baris atau mereduksi kolom dari sebuah ciri gitu ya. Nah, secara basic konsep, feature extraction itu dia sebanding dengan feature selection, di mana sebelumnya setelah metode feature vector, kemudian dari feature vector itu kita akan melihat apakah mau direduksi kolomnya untuk dilihat atau ditampilkan titik-titik cirinya di dalam sebuah koordinat kartesian, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi kalau misalnya tidak, ya dua-duanya ini tidak perlu dipakai gitu ya. Misalnya untuk NN atau untuk metode yang dia tidak membutuhkan feature selection ataupun feature extraction. Nah, untuk perbedaan antara feature selection dan feature extraction, keduanya sudah saya sampaikan ketika di pertemuan sebelumnya, yaitu di feature selection. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang feature extraction-nya. Mengapa diekstraksi? Ini sebenarnya sama dengan mengapa di seleksi gitu ya. Jadi untuk misalnya kita mempunyai 3 kondisi S1, S2, S3. Nah, ini sebenarnya bisa langsung diseleksi gitu ya. Tapi kalau misalnya diekstraksi, ya udah berarti dari 3 itu mana yang mau diambil. Kalau misalnya mau diambil 2, ya berarti extraction-nya yang terbaik diambil cuman kolom 1 dan kolom 2. Tapi kalau misalnya diekstraksi mau tiga-tiganya, tetap tiga-tiganya, tapi setelah diekstraksi itu juga masih bisa, masih memungkinkan. Bedanya antara yang diseleksi dengan yang diekstraksi sebenarnya, kalau yang diekstraksi masih ingat ya, kalau yang diekstraksi sebelumnya berarti seperti kita seperti kita memilah sebuah nasi yang di situ ada nasi, kemudian ada telur, kemudian ada tempe, disuruh memisahkan. Tapi kalau diekstraksi, kita sudah dihidangkan nasi, kemudian telur, kemudian tempe, kemudian kita mengkonsumsinya, sudah dimakan, sudah dikunyah, sudah dimasukkan ke dalam perut. Lalu setelah itu kita harus memuntahkannya. Lalu setelah dimuntahkannya, kemudian kita harus ngambil satu-satu, kan sudah nggak kelihatan gitu ya, mana yang nasi, mana yang tempe, dan mana yang telur gitu. Nah, sehingga ini juga sama, ketika diekstraksi semuanya sudah akan berubah. Apakah dia bisa dikatakan kalau kolom pertama itu yang dihasilkan itu apakah sama? Misalnya kolom pertamanya tetap di S1, kolom keduanya tetap di S2, kolom S3 kolom ketiganya itu S3, tidak, karena sudah di lumat gitu ya, sudah diekstrak. Jadi dia sudah tidak mencerminkan dari kolom 1 bukan S1 lagi, tapi sudah merupakan kumpulan dari S1, S2, S3 gitu ya. Sudah merupakan gabungan dari S1, S2, dan S3. Ingat-ingatnya cuman itu. Kalau misalnya diekstraksi berarti dimuntahkan, lalu kemudian setelah itu baru dicari mana yang nasi, mana yang telur, dan nggak bisa. Artinya seperti itu gitu ya. Nah, lalu setelah itu apa sih sebenarnya apa aja sih sebenarnya termasuk feature extraction ya, ini maaf ya, ini extraction ya. Untuk feature extraction sendiri ini yang saya jelaskan di sini sebenarnya ada banyak sekali. Yang akan saya jelaskan 2, yaitu PCA atau Principal Component Analysis dan LDA atau Linear Discriminant Analysis. Nah, kita masuk ke yang manualnya ya. Untuk manualnya kita masuk ke PCA dulu ya. Untuk manualnya yang PCA, yang pertama ini adalah titik cirinya. Misalnya kita mempunyai 1, 2, 3, 4, kita mempunyai 1, 2, 3, kita mempunyai 3 kolom, di mana di sini misalnya ini adalah S1, di sini adalah S2, di sini adalah S3, misalnya seperti itu ya. Dengan 2 kondisi, misalnya ini adalah kondisi 1 dan ini adalah kondisi 0, misalnya seperti itu. Ini adalah kondisinya. Nah, lalu setelah itu baru kita cari rata-rata dari keseluruhannya. Dia kolom 1 dan kolom 2 dan kolom 3 kita cari rata-ratanya. Setelah di rata-rata kemudian dicari
selisih dari rata-ratanya. Artinya selisih dari rata-ratanya adalah ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini gitu ya. Jadi selisihnya itu dalam di selisihnya antara ini dengan rata-rata kolomnya yang sama-sama satu kolom. Ini juga sama, yang ini tuh ini dikurangi ini 2 dikurangi 7,5, 13 dikurangi 7,5, 14 dikurangi 7,5. Nah, hasilnya adalah ini. Lalu yang di sini juga sama, 5 dikurangi 9,25, 7 dikurangi 9,25, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan selisih vektor, ini dinamakan dengan vektor reduksi. Setelah kita mendapatkan vektor reduksi, lalu yang berikutnya kita mencari var-kovar. Var-kovar itu adalah varian dan kovarian. Bagaimana untuk mencari var-kovar atau varian dan kovarian? Caranya adalah yang pertama, kalau yang di Excel kita ada var gitu ya. Sebenarnya sama varian dan kovarian. Untuk varian dan kovarian itu sebenarnya perbedaannya adalah di yang di matrik yang di tengah ini ya. Kovarian itu matrik yang di tengah ini. Jadi dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kalau ini kan bagaimana sih untuk membuat var-kovar? Nah, var-kovar itu 1/1 berarti kolom 1 terhadap kolom 1. Kemudian yang kedua, kolom 1 terhadap kolom 2. Yang ketiga ini, kolom 1 terhadap kolom 3. Nah, yang kolom 1 terhadap kolom 1, kemudian yang kolom 2 terhadap kolom 2 ini namanya kovarian. Nah, yang lainnya ini varian. Sama aja, ya kan? Nah, ini itu adalah barisnya. Jadi baris 1 terhadap baris 1. Nah, ini di sini kan kita lihat ya, varian dari baris 1 terhadap baris 1. Caranya bagaimana ya? Sini aja. Sama dengan varian, kita ketikkan terlebih dahulu varian. Lalu setelah itu baris 1 terhadap titik koma gitu ya, baris 1. Nah, seperti itu ya guys. Gampang ya. Kemudian yang ini juga sama, varian dari baris 1 terhadap baris 2, kemudian baris 1 terhadap baris 3, dan seterusnya. Nah, setelah kita menemukan var-kovar, ini adalah variannya yang warnanya putih, yang warnanya warnanya kuning, ini adalah kovariannya. Lalu setelah itu kita mencari eigenvektor. Kalau yang di Excel ini susah ya untuk mencari eigenvektor. Tinggal untuk mencari eigenvektornya seperti apa, aja copy aja. Lalu setelah itu kita masukkan ke MATLAB-nya. Cuman kalau di tempat saya itu kan agak susah gitu ya. Karena pakainya itu koma. Jadi di sini saya ubah terlebih dahulu menjadi titik gitu ya. Yang awalnya koma menjadi titik. Nah, baru kemudian kita bisa masukkan, misalnya kita masukkan aja di sini gitu ya. A sama dengan nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai A gitu ya, baru kemudian kita ketikkan kita tadi mencari apa sih? Sebentar. Kita mencari yang PCE ya. Kita mencari eigen. Berarti kita pakainya EIG dari A. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah eigen. Kalau misalnya kita pengen ini adalah eigen value. Nah, kalau misalnya kita pengennya mencari eigen value dan eigen vektor, kita bisa menambahkan misalnya sama gini ya, cuman di depannya kita kasih misalnya A dan M dan N gitu ya. Misalnya, nah, setelah itu kita bisa mendapatkan yang ini adalah eigenvektor, yang ini adalah eigenvalue. Eigenvalue-nya dibuat seperti ini. Kenapa? Karena di sini matriknya 3 ya, di sini juga 3. Sehingga yang kita ambil cuman yang kovariannya aja. Jadi baris pertama adalah 1, bla 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 bla, baris kedua adalah ini, kolom pertama adalah ini, kolom kedua adalah ini, kolom ketiga adalah ini. Nah, setelah itu masuklah ke sini ya. Nah, yang kita dapatkan itu adalah dari eigen ini adalah ada 2, yaitu ada eigenvektornya itu dan eigenvalue.
Nah, eigenvektornya kita dapatkan nilainya yang seperti ini gitu ya. Nah, sebentar saya inikan dulu. Nah, ini adalah eigenvektornya. Nah, ini adalah eigenvektornya. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita masukkan di sebelah sini ya guys. Ini kok titik menjadi koma. Nah, kemudian baru bisa kita masukkan ke sebelah sini ya. Lalu kalau setelah kita sudah memasukkan yang sebelah situ, next berikutnya kita harus mencari eigen value-nya. Kalau kita lihat di sini eigen value-nya n-nya gitu ya. Eigen value-nya itu kan seperti ini ya, guys. Nah, kita bisa Kita bisa lihat bahwa di sini adalah min 9,13 itu yang terkecil. Kemudian setelah itu min 0,04 dan seterusnya ini adalah agak kecil, 68, bla 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 bla. Ini sudah besar. Berarti dia sudah diurutkan. Yang pertama ini kecil, agak kecil, besar, seperti itu ya. Nah, ini juga sebenarnya sama, kita ambil dari yang paling kalau kita ngambil eigenvalue-nya itu kita urutkan dari yang terbesar ke yang paling kecil. Kalau ini tadi kan urutannya yang paling kecil kan yang sini ya, berarti ini adalah urutan ketiga, urutan kedua, kemudian urutan pertama, sesuai dengan barisnya. Seperti itu guys. Nah, lalu setelah itu kita urutkan dari eigenvektor tersebut. Ini berarti berada di yang kolom pertama, ini tetap di kolom kedua, ini masuk ke kolom ketiga. Sampai di sini bisa ya dimengerti ya guys. Lalu setelah itu ini berarti kita sudah mendapatkan yang namanya matriks template. Ini adalah matriks template dari eigenvektor yang sudah diurutkan. Lalu setelah itu bagaimana guys? Lalu setelah itu kita akan dikalikan dengan matriks asal. Matriks asal itu ini guys. Ada 1, 1, 5, 2, 2, 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah 115 1127. Oh, maaf ya, ini ada yang kurang tepat ya. Oh, maaf. Ini adalah matriks vektor matriks utama tapi yang ditranspose. Caranya adalah ini diklik terlebih dahulu semuanya, kemudian copy aja, lalu klik di sebelah sini, lalu klik transpose ini ya. Nah, jadinya dia tertranspose. Transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Supaya apa guys? Supaya dia bisa dikalikan. Karena syarat dari perkalian itu adalah ukuran baris itu sama dengan ukuran kolomnya yang dikalikan gitu ya. Misalnya di sini 3 berarti di sini harus 3. Nah, di sini yang 3 itu adalah yang bagian atasnya, kolomnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan. Ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini sama dengan ini dan seterusnya gitu ya. Setelah kita mendapatkan perkaliannya, kemudian kita transpose kembali sehingga kita mendapatkan PC1, PC2 dan PC3. Lalu setelah itu kita putuskan mau yang bagaimana gitu ya, PC1 atau PC2 atau PC3. Caranya adalah kalau kita pakai 2 dimensi ya berarti yang diambil cuma PC1 sama PC2 aja gitu ya. Yang PC3-nya nggak perlu. Tapi kalau misalnya pengen 3 dimensi, ya udah berarti 1, 2, 3 dipakai semua. Nah, kurang lebihnya bentuknya jadi seperti ini. Dari tiga ciri tersebut, sensor 1, sensor 2, sensor 3, nantinya akan bisa digambarkan dalam matriks 3 dimensi dan bentuknya seperti ini guys. Ini adalah kalau ekstraksi ciri pakainya PCA. Nah, kalau yang LDA bagaimana? Nah, LDA sebenarnya tinggal perbedaannya cuman sedikit gitu ya antara PCA dengan LDA, dimana kita cari yang pertama itu adalah ini sama ya, saya buat sama
115, 227 dan seterusnya. Ini juga sama untuk LDA 115, 227 dan lain sebagainya. Targetnya juga sama, yang atas adalah 1, yang bawah adalah 0. Lalu setelah itu kita mencari rata-rata tapi dari setiap kelas. Kalau yang PCA itu rata-rata dari keseluruhan per kolom. Kalau ini rata-rata dari keseluruhan kalau LDA itu rata-rata dari keseluruhan per kolom tapi berdasarkan target. Ya, gitu ya. Jadi ini dicari ratanya, ini dicari ratanya, 1 2 dicari ratanya, 13 14 dicari ratanya, 5 7 dicari ratanya, 15 10 dicari ratanya. Hasilnya adalah ini, guys. Nah, setelah itu baru dikurangkan antara rata dari target 1 XYZ gitu ya dengan ratanya. Nah, contohnya seperti ini, guys. 1 dikurangi dengan ratanya 1,5. Ini kan 1 di target 1 gitu ya. 0 hasilnya adalah min 0,5. Kemudian 2 dikurangi dengan 1,5, hasilnya adalah 0,5. Kemudian 3 dikurangi dengan 3,5. Loh, kok bisa, Bu? Iya kan 3 kan termasuk di target 0 gitu ya. Berarti 3 dikurangi 3,5. Hasilnya adalah 1,5. 4 dikurangi 3,5, hasilnya adalah 2,5. Kok kayaknya ada yang salah ya? Sebentar. Ini ada yang salah ya. Harusnya ini adalah di G. Nah, yang atas ini juga salah, ini harusnya di G. Nah, setelah itu kita masuk ke yang kedua. Yang di kedua ini juga sama sebenarnya. Ini adalah 1 dikurangi adalah 1,5, kemudian 2 dikurangi dengan 1,5 pula, yang ini 13 tapi dikurangi dengan 13,5, dan yang satunya lagi adalah 14 dikurangi 13,5. Ini pasti yang berbeda yang sebelah sini gitu ya, guys. Ini harusnya di H. Ini juga harusnya di H. Nah, yang sebelah sini juga sama, guys. Ini juga I. Iya, harusnya ya. Nah, ini juga harusnya I. Nah, lalu setelah kita mendapatkan ini, perbedaannya cuma di sebelah sini aja, guys. Jadi cuma di awal aja untuk menentukan matrik reduksi. Setelah matrik reduksi, mencari Farquhar, mencari eigen, matrik hasil, kemudian sketcher, ini sama semuanya ya. Jadi teman-teman sudah nggak perlu belajar yang ke bawahnya, itu sama dengan yang PCA. Lalu setelah itu kita masuk ke MATLAB-nya gitu ya. Terus bagaimana dengan MATLAB-nya, Bun? Oke, kita masuk ke PCA terlebih dahulu. Di PCA itu sama ya, tapi kita sekarang pakainya itu yang kita pakainya yang ini ya, PCA yang dari MATLAB gitu ya. Nah, ini PCA yang dari MATLAB itu sebenarnya seperti ini. Yang pertama kita ngambil data terlebih dahulu, datanya, lalu setelah itu kita ngambil nilai matrik reduksinya. Setelah mendapatkan matrik reduksinya, baru mencari varian kovarian, mencari eigenvektor, eigenvalue, lalu setelah itu dicari yang mana yang besar dan kecil, lalu setelah itu diurutkan. Setelah diurutkan sama persis ya algoritmanya ya, terus dikalikan dengan matriks A, kemudian hasilnya ditranspos. Nah, setelah ditranspos kemudian di sketcher. Nah, ini adalah hasil manual sebenarnya gitu ya. Ini adalah hasil manual. Lalu setelah itu kita mencari yang LDA manual. Ini juga pakai LDA tapi yang manual juga. Perbedaannya di mana sih sebenarnya? Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat yang berbeda yang mana. Tapi sebenarnya sama aja gitu ya. Mau yang LDA, mau yang PCA, sebenarnya mirip-mirip kok, nggak terlalu banyak, nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya data kalian itu berbeda atau banyak sekali, nah itu bisa mempertimbangkan, terserah mau pakai PCA atau mau pakai yang LDA seperti itu. Perbedaannya kalau yang ini cuma di sebelah sini ya, guys, sama dengan yang manualnya gitu ya. Hanya sampai di
vektor reduksi gitu ya, hanya sampai di vektor reduksi aja. Yang lainnya ini ke bawah itu sama persis gitu, yang perbedaannya itu hanya di sini, hanya di bagian untuk mencari rata dari setiap target, dari setiap targetnya. Kalau yang di PCA kan ratanya setiap kolom gitu ya, tapi kalau di LDA itu ratanya dari setiap target. Jadi ada 2 rata, nanti juga pengurangannya matrik reduksinya itu juga ada 2 gitu ya. Yang matrik yang atas, yang target 1 juga dikurangkan dengan rata dari target 1, kemudian yang di target 2 dia juga dikurangi dengan rata di target 2. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu guys. Jika ada kekurangan datangnya dari saya sendiri dan jika ada kelebihan datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.